Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 3 September 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Meski pelaksanaan pergantian antar waktu anggota DPRD dilakukan secara tatap muka, namun untuk pelaksanaan rapat paripurna tetap dilakukan secara virtual atau melalui Zoom meeting. Penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan saat ini sudah mengalami penurunan. Namun sebagai upaya melakukan pencegahan untuk pelaksanaan rapat paripurna masih belum dapat dilakukan secara tatap muka. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk pelaksanaan rapat paripurna masih dilakukan secara Zoom meeting atau virtual. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari tim Satgas untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tentunya dalam kondisi pandemi ini tidak banyak kegiatan yang dapat dilakukan dengan tatap muka. Menurutnya, pada pelantikan PAW pihaknya sudah berkoordinasi dan boleh melakukan paripurna tersebut secara tatap muka. Namun tamu undangan yang hadir terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sebenarnya kemarin saya tuh berat sekali dan sempat terjadi negosiasi juga dengan Satgas itu. Cuma ya karena kondisi sekarang di sini juga sudah tidak ada PPKM ya, tapi tetap dalam situasi suasana COVID-19. Jadi saya kemarin dengan sekretariat Sekwan ya itu ya minta izin karena ini momen yang tidak biasa ya, sudah akhirnya diizinkan untuk sekali ini. Gitu. Untuk besok ya kita tetap kembali masih ke virtual gitu. Karena memang ini ya gimana ya, kita menghargai juga Pak Koling ya itu di lantai. Kalau cuma kami berdua juga di ruangan juga sepertinya tidak menarik lah itu. Biar sedikit banyak juga menjalin keakraban saudara Koling dan kawan-kawan, dan kami juga tentunya teman-teman media bisa dilihat tadi itu skenario acaranya juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Dan ini ruangan terbuka juga. Diharapkan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini dapat segera berakhir agar kegiatan dapat dilakukan secara tatap muka dan kembali berjalan normal. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti membacakan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada asumsi kebijakan umum APBD tahun 2021, di mana terdapat proyeksi target pendapatan yang tidak tercapai dan adanya pergeseran belanja antar program, sebagai tindak lanjut dari kebijakan refocusing APBD yang menjadi amanat Kementerian Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, perubahan asumsi pada dasar KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk memperbaiki ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dan fungsi belanja di tengah tahun anggaran berjalan, serta capaian realisasi pendapatan pada seluruh sektor yang didasarkan atas aktivitas dan pengeluaran biaya yang telah dilaksanakan pada tiap SKPD, di mana dapat menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi pemerintah daerah. Menurutnya, adapun perubahan pendapatan daerah pada tahun 2021 terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain pendapatan daerah yang sah,
Diharapkan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2021 pembahasan dapat berjalan lancar, mengingat waktu yang sangat singkat dan terbatas. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti membacakan rancangan kebijakan umum prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kebijakan umum APBD memuat bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD tahun anggaran 2022 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, adapun prioritas anggaran tahun 2022 meliputi beberapa aspek diantaranya reformasi birokrasi, peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, sinkronasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, hilirisasi produk pertanian menjadi produk agroindustri, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan pemukiman. Wabub menambahkan, prioritas lainnya yang juga perlu diperhatikan yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut, pelestarian dan pelayanan keanekaragaman hayati, kualitas hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan, daya saing kepariwisataan, apresiasi pelestarian promosi karya seni dan budaya, kesempatan kerja, kerukunan dan ketentraman. Selain itu, KUA PPAS tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2020 dan sasaran utama yang harus dicapai daerah ini pada tahun 2022 adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditujukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir mengikuti secara daring kegiatan sinergitas penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP bersama KPK, Kemendagri dan BPKP. Kegiatan tersebut dalam rangka optimalisasi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah, di mana dalam kesempatan itu Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi Asisten 2 Adian Nur, Asisten 3 Tunjarsah dan Inspektur Daerah Agus Suharto. Pengelolaan bersama MCP pencegahan korupsi dilaunching langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Profesor Muhammad Tito Karnavian. Program yang digagas oleh KPK tersebut menggandeng Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia. MCP yang telah dikembangkan secara berkala nantinya dapat menjadi tolak ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Ada 8 area intervensi MCP, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat dengar pendapat terkait permintaan masyarakat dari 4 desa yang menginginkan plasma sebesar 20% dari PT Ciptani Kumai Sejahtera. Dalam rapat tersebut, masyarakat yang mengajukan plasma kepada PT Ciptani Kumai Sejahtera berasal dari 4 desa, yakni Desa Teluk Bayur, Tangga Batu, Derawa, dan Durian Kait, di mana masyarakat menginginkan agar haknya mengenai plasma sebesar 20% segera direalisasikan, dikarenakan selama ini pihak perusahaan sudah lama beroperasi, namun belum menyalurkan plasma yang menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan,
Pihak perusahaan menyatakan tidak mampu jika kembali memberikan lahan plasma kepada masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Dikarenakan pihak perusahaan menyatakan telah melaksanakan kewajibannya sebanyak 2.000 hektar lahan kepada masyarakat setempat. Namun dari masyarakat menyatakan area lahan yang saat ini digunakan pihak perusahaan belum ada realisasi plasma. Sehingga masyarakat menuntut agar area lahan yang dipakai tersebut memberikan plasma sebanyak 20%. Ketua DPRD menambahkan, masyarakat dari 4 desa terkait diminta tidak sepihak dalam mengambil keputusan, dikarenakan para investor juga wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang, dan pihaknya tidak ingin penyelesaian masalah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana ada waktu sekitar 1 minggu kepada pihak perusahaan untuk memberikan jawaban terkait realisasi plasma. Selain itu, ke depan pihaknya akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terkait dengan besaran lahan yang disampaikan dan menemukan solusi terbaik bagi masyarakat di 4 desa. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan agar dalam pelaksanaan APBD 2022 dapat dilakukan pengawasan secara bersama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 agar semua pihak terkait dapat ikut serta melakukan pengawasan, supaya tidak ada yang dicurigai dan tidak terjadi defisit di tahun berjalan. Untuk itu masing-masing instansi juga harus transparan agar tidak ada hal yang disembunyikan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, kewajiban dari legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh pembangunan yang ada. Tentunya apapun yang terjadi, fungsi pengawasan harus tetap dilakukan mengenai pembangunan yang memang tidak sesuai, dan aspirasi masyarakat harus tetap disampaikan agar kehidupan serta perekonomian dapat membaik. Menurutnya, aspirasi dan hak masyarakat harus selalu dijaga dan dilindungi, dikarenakan fungsi utama dari lembaga adalah melakukan pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tentu dalam pelaksanaan APBD hak masyarakat harus terpenuhi dan terrealisasi. Supaya tidak ada juga semua APBD untuk 2022 kita sepakat tidak ada defisit kalau masalah, makanya kita kawal bersama supaya kita lebih flow dan tidak ada hal-hal yang memang mencurigai, dan kami juga, dan saya pribadi selaku wakil ketua, maka saya ulangi selaku fraksi Nasdem, intinya membasahkan semangat kembali. Karena kewajiban dan tugas fungsi kita sebagai DPRD adalah lembaga, marwah lembaga kita, apapun yang terjadi kata Pak Sandi tadi kita jalani, khususnya fraksi Nasdem, jangan mencurigai, dan makanya saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Dari awal kita setar, dari awal kita mengambil sumpah dan janji kita selaku wakil rakyat. Ayo kita bersama-sama kita kawal. Kalau masalah yang lain-lain terkait sampaikan ini jelas jadi hal dulu masalah apa biar rekan-rekan wartawan lebih jelas. Intinya yang dapat juga tidak dikatakan kayanya, yang nggak dapat juga tidak dikatakan melaratnya. Intinya kita bekerja, kita mau enak tidur dan tidak mengambil risiko. Diharapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan pihaknya akan terus melakukan pengawasan apabila ditemui hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memberikan kemudahan bagi para pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah, anggota Dewan meminta instansi terkait agar tempat ibadah seperti langgar dan gereja segera direalisasikan. Tempat ibadah menjadi tempat yang sangat diperlukan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Apabila tempat ibadah tersebut tidak layak pakai dan rusak, tentu masyarakat kesulitan serta merasa tidak nyaman saat melaksanakan ibadah. Salah satunya tempat ibadah yang ada di Dapil 3 sampai dengan saat ini belum kunjung terrealisasi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Atinita mengatakan, sampai saat ini aspirasi dari masyarakat di Dapil 3 belum ada yang terrealisasi. Salah satunya mengenai tempat ibadah, padahal aspirasi tersebut sudah lama disampaikan, di mana untuk gereja dan langgar sudah mengalami kerusakan kategori parah dan perlu dengan segera mendapatkan perbaikan. Menurutnya, mengenai pembangunan tempat ibadah tersebut tidak harus perwakilan pihaknya yang mengerjakan.
Namun yang penting aspirasi tersebut dapat realisasi dan segera dilaksanakan, dan semoga pembangunan yang diusulkan masyarakat sekitar dapat realisasi pada daerah masing-masing. Usulan saya masalah langgar sama gereja saja sampai pada saat ini tidak terrealisasi. Ini terkait masalah aspirasi tadi. Saya tidak membicarakan lagi yang lain-lain, yang jalan, yang dan lain sebagainya itu, yang lebih parah itu tidak saya bicarakan lagi. Kalau kita bicara masalah aspirasi tadi, enggak harus kami mengerjakan. Yang penting dilaksanakan saja. Dilaksanakan siapapun yang bekerja silahkan. Yang penting pembangunan itu ada di desa yang kami usulkan. Itu sebabnya saya jujur aja dengan Pak Ketua. Saya selama ini memang malasnya turun, ya itulah kecewa banget ini. Walaupun ini masih ada nih dari kantor ini chat saya, Bu tolong kirimkan apa aspirasi Ibu. Saya bilang, jawaban saya apa? Bosan sudah saya menulis aspirasi itu, tidak ada realisasinya. Atinita menambahkan, pembangunan yang sangat diinginkan masyarakat agar dapat segera terrealisasi dan tidak dipersulit, di mana harus kembali melakukan pembaharuan proposal namun realisasi tidak pernah berjalan. Tentunya aspirasi masyarakat Dapil 3 agar diperhatikan dan segera ada penanganannya. Tim Liputan Seruyan TV. Pihak eksekutif dan legislatif melakukan rapat badan musyawarah mengenai beberapa agenda yang akan dilaksanakan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman dan berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan rapat badan musyawarah tersebut membahas beberapa agenda yang akan dilaksanakan tim eksekutif dan legislatif. Tentu agenda yang sudah disusun dan direncanakan dapat berjalan sesuai harapan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun agenda yang akan dilaksanakan yakni tanggal 2 sampai dengan 3 September kegiatan internal DPRD, Senin 6 September rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022, penyampaian SK DPRD terkait alat kelengkapan DPRD pengganti antar waktu, dilanjutkan rapat pembahasan hasil evaluasi Gubernur terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Setelah itu rapat internal DPRD dengan agenda pembahasan kelanjutan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. Dilanjutkan 7 sampai dengan 10 September rapat kerja antara komisi-komisi dengan mitra kerja terkait KUA PPAS APBD tahun 2021. Senin 13 September penyampaian laporan pembahasan hasil evaluasi Gubernur terkait Raperda Perubahan tentang RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Penandatanganan, pembacaan surat keputusan pimpinan DPRD, pidato Bupati terkait penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur tentang RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Ketua DPRD menambahkan, adapun agenda lainnya 14 sampai dengan 15 September, rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2021, 16 September penyampaian laporan hasil pembahasan, penandatanganan nota kesepakatan bersama, pidato Bupati terkait kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun 2021, tanggal 20 sampai dengan 24 September rapat kerja antara komisi dengan mitra kerja terkait KUA PPAS APBD tahun 2022. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan meminta pihak eksekutif pada saat melakukan rapat pembahasan KUA PPAS dapat mengirimkan kepala SOPD masing-masing agar pembahasan dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan. Pada saat melakukan rapat penting tentunya harus dihadiri oleh kepala SOPD masing-masing, agar saat rapat berlangsung dapat saling berkomunikasi dan bertukar pendapat. Tentunya jangan sampai perwakilan yang dikirim tidak berkompeten dan hanya sebatas formalitas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah dalam melakukan rapat pembahasan nantinya agar dapat menghadirkan kepala SOPD terkait,
baik pada rapat pembahasan APBD murni maupun APBD perubahan di tahun 2021, sehingga pembahasan yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan dan mendapat persetujuan secara bersama. Menurutnya, tentu hal tersebut harus diperhatikan oleh kepala SOPD masing-masing. Apabila ada rapat yang sifatnya penting harus dapat hadir atau paling tidak mengirimkan perwakilan yang berkompeten, agar pada saat rapat berlangsung hal yang menjadi kendala dapat dilakukan pembahasan bersama. Sound up, sound up, sound up. Diharapkan, pada pelaksanaan rapat berikutnya, kepala SOPD masing-masing dapat hadir dan bersedia meluangkan waktunya, sehingga sinergitas yang selama ini terjalin baik dapat terjaga dan terus ditingkatkan. Tim Liputan Seruyang TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin